Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dalam mengikuti kuliah ISBD yang sudah kita persiapkan. Pada kali ini topiknya tentang manusia, nilai, moral, dan hukum. Hampir setiap pertemuan kita membahas tentang manusia. Kenapa demikian? Karena tugas kita adalah untuk melakukan peninjauan terhadap diri kita sebagai manusia. Manusia merupakan makhluk yang dipercaya oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa untuk mengurus dunia ini. Maka dia disebut sebagai khalifah di muka bumi. Berbicara tentang nilai, tentu saja ini menjadi pedoman utama bagi kita untuk mengukur seberapa baiknya kita sebagai manusia. Nilai itu sudah ada sejak kita belum ada. Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk bertindak, berperilaku, dan memberikan ukuran-ukuran sampai di mana kita dikatakan berhasil. Maka dalam Al-Quran dikatakan orang yang paling dicintai oleh Allah itu adalah orang yang paling takwa. Jadi kata takwa itu adalah sebuah nilai. Nilai terhadap kualitas seseorang di sisi Allah. Bagaimana kedekatannya dengan Allah. Bagaimana kepatuhannya, ketaatannya melaksanakan perintah Allah. Dan orang yang paling patuh, orang yang paling taat, itulah yang disebut dengan takwa. Nah, nilai ini banyak penafsiran dan digunakan di segala aspek kehidupan. Nilai boleh dikatakan kualitas, nilai boleh dikatakan harga, nilai boleh dikatakan prestasi. Nah, konteks pembicaraan kita dalam kehidupan kita membahas nilai-nilai budaya yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka nilai yang dimaksud adalah tata perilaku kita dalam bertindak sebagai warga negara, berkomunikasi, melakukan segala tindakan. Tindakan itu tidak membuat orang menjadi tidak senang. Tetapi tindakan yang kita lakukan itu adalah membuat orang menjadi senang. Maka kualitas dari tindakan itu terbaca, terlihat dari tindak tanduk kita. Dalam keseharian, nilai digunakan misalnya dalam belanja, kita katakan, oh ini berapa harganya. Itu arti nilainya. Ketika anak kita sekolah, kamu tadi dapat konten berapa? Rapor kamu ranking berapa? Itu adalah nilai. Kemudian kita menggunakan alat ukur
ada itu timbangan, ada itu penggaris, maka itu adalah nilai. Kita punya uang, nilainya ada nilai nominal yang tertulis pada uang. Maka semua nilai-nilai itu akan kita gunakan di dalam kehidupan kita secara kontekstual. Maka dari itu, kita mengkaji tentang nilai agar penggunaan yang kontekstual itu tepat guna, tepat sasaran, dan membuat suasana kehidupan berbudaya semakin baik, semakin akrab antara kita dengan lingkungan kita. Di dalam kehidupan ini penuh dengan aturan-aturan yang kita sepakati, baik itu secara tertulis atau tidak tertulis. Secara tertulis disebut sebagai konvensi, disebut sebagai tata tertib, disebut sebagai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, disebut sebagai undang-undang dan peraturan. Secara tidak tertulis, aturan itu ada yang kita laksanakan dengan mengukur rasa. Merasa itu baik. Dan secara umum orang senang, maka itu dikatakan sebagai aturan konvensional, konvensi, aturan tak tertulis, dilaksanakan dengan sesuai pada kelompok-kelompok masyarakat. Jika kita melanggar aturan itu, maka kita akan mendapat sanksi moral dari kelompok masyarakat. Maka berbagai istilah yang erat kaitannya dengan nilai di dalam kehidupan masyarakat itu ada yang disebut dengan moral, ada yang disebut dengan etika, dan ada yang disebut dengan estetika. Keberterimaan kita di dalam suatu kelompok masyarakat itu pertanda bahwa nilai-nilai moral kita disukai oleh masyarakat. Sesuatu yang kita lakukan tentu didasarkan dengan pikir, logika. Maka tindak tanduk kita yang baik menurut logika disebut dengan etika. Jadi jika kita beretika, maka di situ kehidupan menjadi semakin baik antara kita dengan lingkungan. Oleh sebab itu, pengkajian kita terhadap nilai, moral, hukum, pantasnya kita renungkan, kita refleksi diri.
apakah yang kita lakukan sesuai dengan kesepakatan? Jika nilai-nilai yang dibawa oleh adat, konvensi itu berlaku turun-temurun, maka dia juga akan mengalami proses perubahan nilai berdasarkan masyarakat pendukungnya. Jika orang tua kita, nenek kakek kita yang merintis aturan-aturan sosial yang disebut dengan adat istiadat sesuai dengan masa dia, maka bisa jadi pada masa sekarang sudah dianggap tidak cocok lagi. Oleh sebab itu terjadi perubahan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kebutuhan dan ilmu pengetahuan. Tugas kita adalah bagaimana kita dapat melaksanakan tindak tanduk kita tidak bertentangan dengan rasa pada masyarakat pendukungnya. Di mana kita berada, kita harus mengevaluasi diri kita. Apakah tindak tanduk kita disukai oleh banyak orang atau tidak disukai? Jika sebagian besar tindak tanduk kita disukai oleh banyak orang, maka itu pertanda bahwa secara umum nilai kita pada taraf yang baik. Tentu dari sikap perilaku itu akan penyesuaian di mana kita berada. Mungkin di waktu kita pulang ke kampung, di desa. Mungkin pada waktu kita berada di kampus. Mungkin pada waktu kita berada di tempat-tempat wisata. Di sana terjadi penyesuaian. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita menyadari bahwa diri kita sedang dinilai? Secara sosial, dimanapun kita berada, kita diamati oleh lingkungan kita. Tentu saja dalam konteks ini adalah manusia di sekitar kita. Jika lingkungan kita menilai diri kita baik, maka pertanda bahwa kita sudah berhasil dalam menegakkan nilai-nilai itu pada diri kita. Oleh sebab itu, layaknya kita mempelajari nilai-nilai yang berlaku di mana kita berada. Nilai adalah kualitas diri. Kita memiliki 3 konsep. Pertama, idea, ide, gagasan, pengetahuan. Yang kedua, tindak, perilaku yang kita tunjukkan. Yang ketiga, buah atau hasil yang kita perbuat.
bisa kita menghasilkan suatu produk benda, bisa berupa suatu produk bukan benda, seperti syair, lagu, puisi. Kemampuan kita bernyanyi, mengaji, semuanya itu adalah kualitas diri kita. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini berbicara tentang nilai, maka tepat sekali kalau itu dilakukan oleh manusia, karena manusia disiapkan oleh Allah memiliki kelebihan kemampuan berpikir, menganalisa terhadap apa yang terjadi. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa Iqra' kitabaka kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Coba kamu hitung, kamu baca, kamu hisab dirimu. Kamu nilai dirimu, kualitas dirimu. Untuk siap menghadap kepada Tuhanmu di masa yang akan datang. Apakah kita sudah melaksanakan petunjuk atau aturan-aturan yang sudah disepakati antara kita dengan Khalik yang menciptakan kita? Itu secara keimanan. Dan nilai di dalam kehidupan sosial, apakah kita sudah taat melaksanakan aturan-aturan yang dibuat secara bersama oleh pemimpin kita, orang-orang tua kita, atau tata tertib yang berlaku di tempat kita bertugas atau di tempat kita kuliah. Antara nilai dan moral itu sangat erat kaitannya. Bermoral, bernilai, maka hanya dalam konteks yang berbeda. Bagaimana moral yang diharapkan sebagai warga suatu tempat tentu akan berbeda dengan tempat lain. Selama kita melaksanakan tindak tanduk yang membuat orang senang, maka kita dikatakan moral kita baik. Maka dapat kita menilai itu sebagai moral, itu sebagai nilai intrinsik yang ada pada diri kita, atau nilai ekstrinsik dalam lingkungan kita. Tentu yang dikatakan moral adalah nilai yang bersifat ekstrinsik. Keberterimaan kita oleh lingkungan, itu yang dikatakan nilai dalam konteks moral. Kemudian kita melihat kepada hukum. Hukum merupakan aturan-aturan yang dirancang bersama
oleh kelompok masyarakat dilaksanakan bersama oleh kelompok masyarakat tersebut. Baik itu kelompok dalam kelompok kecil, kelompok menengah, atau kelompok yang lebih luas seperti negara. Nah, semua aturan-aturan yang disepakati itu ada sanksi jika kita tidak mentaatinya. Maka pelaksanaan sanksi itu disebut dengan hukum. Sepanjang kita mentaati, melaksanakan semua kesepakatan, aturan-aturan itu, maka kita tidak dihukum. Tidak diberi sanksi. Nah, bagaimana realisasi di dalam kehidupan? Ternyata aturan-aturan itu banyak orang tidak sepenuhnya dapat melaksanakan. Atau dalam kondisi tertentu, dia dengan sengaja melanggar aturan itu agar apa yang dia inginkan lebih cepat terlaksana. Oleh sebab itu, segala konsekuensi daripada aturan yang tadi, hukum itu, dia siap menghadapinya. Sebagai contoh, kita sepakati bahwa pada jalan raya kita mengemudi harus menggunakan pengaman seperti helm. Namun, suatu waktu karena kita terburu-buru, kita tidak menggunakan helm. Supaya lebih cepat sampai ke tujuan, kita tidak mempersiapkan diri lama mencari helm yang di mana diletakkan. Tetapi ketika di jalan kita mempunyai masalah di mana kita di-stop oleh petugas lantas kepolisian, kita dikenai sanksi. Ketika kita menyadari kita melanggar aturan, maka selayaknya kita rela mengikuti sanksi apa yang diberikan. Namun, sebagai manusia yang memiliki akal, kecerdikan, maka kita mencari celah agar sanksi itu tidak dilaksanakan kepada diri kita. Atau minimal kita mengusahakan supaya sanksinya lebih ringan. Oleh sebab itu, tujuan kita mengkaji tentang nilai di sini agar kita memiliki kesadaran, keikhlasan dalam mentaati aturan yang sudah disepakati bersama. Apa fakta yang kita lihat sekarang? Dari segi hukum, betapa banyaknya orang yang melanggar aturan-aturan kesepakatan bersama itu sehingga harus menjalankan sanksi. Di antara sanksi yang dilaksanakan adalah hukuman penjara. Sebagai fakta di negara kita ini,
seberapa banyak pun penjara, seberapa banyak pun kamarnya penjara, namun penghuninya selalu sempit, seakan-akan tidak punya tempat lagi di dalam penjara. Mengapa demikian? Daya tampung penjara selalu overlap karena banyaknya para pelanggar-pelanggar hukum yang harus menjalankan sanksi hukum di dalam penjara tersebut. Siapa yang berada di sana, di dalam penjara itu? Yang pasti itu adalah manusia cerdik, pintar, dan berani mengambil tindakan meskipun dia sadar tindakan itu mendatangkan sanksi kepada dirinya. Oleh sebab itu, tugas kita sebagai mahasiswa di sini adalah merenungkan kepada diri masing-masing seberapa kita telah berbuat mendukung terlaksananya aturan-aturan yang disepakati itu dengan baik, dan sudah seberapa minimalnya kita melanggar aturan itu. Kalau boleh, tidak ada satupun aturan itu yang kita langgar. Inilah yang dikatakan dengan kualitas diri seseorang. Maka dia akan mudah hidupnya di mana dia berada, diterima dengan baik oleh lingkungan. Di balik yang nampak ini, maka ada yang tidak nampak, yang disebut dengan ghaib, adalah penilai-penilai terbaik, yaitu para malaikat Allah. Bagaimana kita berperilaku, membawakan diri, maka setiap pikir, setiap tindak, setiap hasil perbuatan tercatat dengan lengkap, dengan sempurna oleh malaikat itu. Dia tidak kelihatan, namun dia akan menunjukkan hasil catatannya di kemudian hari. Satu hal yang perlu kita yakini, kita imani, bahwa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, setiap tindak tanduk perilaku kamu, maka itu akan ada balasannya. Setiap kebaikan yang kamu perbuat, maka akan mendatangkan 10 kebaikan, 100 kebaikan, 700 kali kebaikan sebagai imbalan yang kamu terima. Maka setiap kejahatan, keburukan yang kamu lakukan, suatu saat akan mencelakakan dirimu, akan kembali menimpa dirimu. Nah, oleh sebab itu, manusia dibekali dengan aturan-aturan tersirat, tersurat, yang nyata, yang ghaib, komplit adanya. Maka dari itu, manusia tidak cukup hanya mempunyai akal pikiran yang sehat, tetapi didukung oleh nilai keimanan yang kuat. Inilah tugas kita sebagai manusia, sebagai mahasiswa,
meningkatkan ilmu pengetahuan, meningkatkan keimanan, membawakan pengetahuan itu di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan beribadah kepada Allah SWT. Inilah yang ingin Bapak sampaikan kepada forum diskusi kuliah kita pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi.